Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu harapkan anak-anak ibu semua semangat dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita yang akan membahas mengenai manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Nah, di bagian kedua, di sini ibu menyediakan 3 gambar yang harus kalian jawab. Pertanyaannya, apa yang kalian pahami mengenai gambar di atas? Jadi tolong anak-anak ibu jelaskan mengenai gambar di atas yang kalian pahami berdasarkan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Cara menjawabnya, silahkan kalian kirimkan pesan suara melalui WhatsApp group. Dan jangan lupa sebutkan namanya. Sistem pembelajaran kita masih sama dengan pembelajaran kita minggu lalu. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian bisa memahami yang dimaksud dengan konsep dasar sejarah yang berkaitan dengan manusia, ruang, dan waktu. Kata sederhananya, kalian bisa memahami peran manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kita lanjut. Kita masuki ke pembahasan pertama. Konsep dasar sejarah terbagi menjadi 3. Ada waktu, ada ruang, dan ada manusia. Ya, yang kita bahas pertama kali yaitu manusia. Manusia merupakan pelaku sejarah. Jadi, mempelajari sejarah tidak lepas dari manusia sebagai objek pertamanya. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan yang sangat erat tentunya. Tanpa sejarah, manusia sebagai makhluk hidup patut dipertanyakan keberadaannya dan aktivitasnya. Demikian juga dengan sejarah. Tanpa sejarah atau tanpa manusia, tidak akan ada sejarah. Jadi antara sejarah dan manusia memiliki hubungan balik. Tanpa ada manusia, maka tidak akan terciptalah peristiwa-peristiwa sejarah. Tanpa sejarah, apalah arti aktivitas dan segala tindakan manusia di ruang tertentu. Hal ini dikarenakan bahwa sejarah adalah peristiwa hasil dari perbuatan manusia. Terdapat 3 unsur utama dalam sejarah, ya, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Yang ketiganya ini saling berkaitan. Dan yang menjadi objek pertamanya, pelaku pertamanya adalah manusia. Kita masuki ke konsep yang kedua, yaitu ruang. Jadi, apa fungsi ruang di dalam sejarah? Sebenarnya ruang dan waktu serta manusia ini tidak bisa dipisahkan. Ketiga ini merupakan unsur terpenting dalam sejarah. Ya. Jadi konsep ruang dalam sejarah itu berfungsi sebagai tempat terjadinya atau media terjadinya peristiwa sejarah. Kedua, segala tindakan dan perilaku manusia terjadi di tempat, di ruang, atau di lokasi tertentu. Ketiga, adanya ruang memungkinkan orang membuat kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempatnya. Jadi, waktu, ruang, dan manusia konsep dasar utama sejarah yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya.